Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, reading kali ini agak beda. Aku punya pre-shuffle channel message buat kamu. Nah, pre-shuffle channel message-nya pertama aku dapat tema tentang transmutasi energi ya. Ini kayak gini, dengan kamu mengurai karma kamu mengurai stagnansi di dalam diri kamu memulihkan diri kamu mungkin dari trauma, dari kesedihan, dari kegelapan-kegelapan yang ada di hidup kamu gitu. Kamu menaikkan vibrasi kamu ya, energi kamu kayak berubah gitu. Lalu tema cinta, tema hubungan romantis sangat signifikan terutama untuk para single ya, ada awal yang baru untuk hubungan romantis kamu, lalu ada hal-hal yang tadi nggak kelihatan akan terlihat. Kamu optimis lagi, kamu semangat lagi, kamu happy lagi seperti sinar matahari yang menyinari hidup kamu dan menghangatkan hati kamu ya. Ini bisa berhubungan dengan hubungan romantis, bisa juga enggak ya. Karena hal-hal yang membuat kita happy atau optimis atau semangat lagi itu kan nggak selalu berhubungan dengan hubungan romantis ya. Tapi yang jelas kayak ada tema itu di sekitaran kamu nonton reading ini. Oke, kita bahas lebih lanjut. Kan aku bilang apa? Nih lihat ya, temanya Chiron. Nih kata kuncinya heal tuh kalau kelihatan. Heal, pemulihan, memulihkan, transmutasi energi. Tapi kita shuffle dulu sebelum kita bahas. Tuh kan udah fix lah ini temanya kali ini. Aku kan selalu bikin general reading ya, tapi kayak udah fix banget. Reading kamu tuh hubungan romantis banget gitu. Jadi untuk kamu yang sudah berpasangan, jadi temanya ini lebih kepada para single atau fokusnya ini kepada hubungan romantis yang baru akan dimulai. Ya, jadi ambil aja yang resonate buat kamu, yang tidak berarti untuk kali ini readingnya berarti bukan buat kamu. Oke, kita bahas. Nih, yang aku bilang ya tadi kan transmutasi energi gitu. Apa yang kamu pulihkan di hidup kamu itu berefek pada menaikkan vibrasi kamu gitu. Dan aku selalu bilang gitu, dengan kita menaikkan vibrasi kita, dengan kita belajar memulihkan diri kita, fokus pada rasa syukur, fokus pada abundant, membuat afirmasi-afirmasi positif, kita menaikkan vibrasi kita, kita juga membantu nih mentransformasi energi planet bumi ya. Oke. Dan dengan energi Chiron itu kan wounded healer ya. Jadi kamu pernah terluka, kamu tahu rasanya terluka, kamu nggak akan melakukan hal itu sama orang lain, dan juga mungkin kamu akan membantu orang lain gitu. Mungkin dengan keberadaan kamu punya energi healing atau kamu kayak menginspirasi orang lain gitu dengan cara hidup kamu. Mungkin kamu juga terpikir untuk membagi cerita kamu dengan misalnya konten YouTube, konten Instagram, TikTok apalah itu ya. Kamu membagikan cerita kamu, cerita pemulihan kamu, dan itu bisa menginspirasi orang lain yang mendengarkan cerita kamu ya. Seven house relationship ya. Rumah ketujuh itu adalah rumah yang highlightnya adalah hubungan romantis kamu gitu. Jadi ini bisa awal awal dari hubungan romantis kamu atau bisa juga temanya kali ini kamu fokus kamu lihat apa yang kamu perlu perhatikan untuk kamu yang sudah punya pasangan ya. Apa yang kamu perlu lihat dari hubungan yang kamu punya sekarang gitu. Karena di sini ini relationship, terus ini lovers, terus tadi di pre-shuffle-nya juga ada awal yang baru ya. Jadi highlight-nya ini sebagian besar tentang hubungan romantis kamu yang baru akan dimulai atau ada sesuatu yang kamu perlu perhatikan. Di sini adalah lovers. Lovers ya pertama bisa berbicara tentang hubungan romantis, bisa juga membuat pilihan dari hati ya. Juga berbicara tentang unconditional love. Hubungan ini ya untuk kamu yang baru akan ketemu orang ini akan jadi hubungan yang berbeda sih. Kamu udah belajar unconditional love gitu buat diri kamu dan kamu masuk ke sebuah hubungan ini sebagai versi diri kamu yang beda gitu, yang udah ngerti apa itu namanya unconditional love. Lalu membuat pilihan dari hati, melakukan sesuatu dari hati juga bisa ya. Misalnya gini, melakukan sesuatu dari hati tuh kamu misalnya mau bikin senang seseorang gitu karena kamu mau orang itu senang gitu dan kamu melakukannya dari hati bukan karena kamu misalnya punya agenda tertentu ya. Kamu berharap orang ini akan melakukan sesuatu juga buat kamu. Kayak ibaratnya kamu mau melakukan sesuatu ya karena kamu mau aja gitu, kamu nggak harap apa-apa. Seperti itu. Bisa juga kayak kamu bekerja dalam bidang yang kamu senangin, melakukan sesuatu dari hati. Judgment ada di posisi blessing kamu. Biasanya ini energinya agak agak challenging sih, tapi karena posisinya ada di blessing kamu, kayak ada momen transformasi pada mata batin, mata hati kamu bisa melihat lebih jauh, bisa melihat hal-hal yang tadinya kamu nggak lihat, atau kamu bisa membuat pilihan-pilihan dari hati ya. Membuat pilihan dari hati tentang apa yang kamu lakukan, tentang apa yang kamu kerjakan, tentang hubungan-hubungan kamu dengan orang-orang tertentu.
Atau kamu kayak mendapat suatu perspektif lain gitu, tentang hubungan-hubungan yang kamu punya selama ini atau hubungan-hubungan yang udah berlalu. Yang membuat kamu misalnya punya unconditional love gitu, kamu belajar mengerti apa itu cinta yang sesungguhnya. Mungkin di hubungan-hubungan sebelumnya kamu tuh kayak konsep cinta, konsep unconditional love itu kamu kayak masih abu-abu gitu atau masih belum bisa melihat dengan betul gitu ya. Karena wajar ketika kita masih agak muda gitu kan kita masih apa yang kita tahu terbatas, level kebijaksanaan kita terbatas gitu, pengalaman hidup kita terbatas gitu. Kita bisa belajar hal-hal tertentu dengan pengalaman-pengalaman tertentu ya. Tantangannya adalah pikiran, tantangannya adalah, gini, magician itu harusnya jadi kartu manifestasi ya, kekuatan pikiran atau gini, kamu tahu kamu punya power, kamu punya magic, itu ada di dalam diri kamu, tapi kayak kamu merasa, "Enggak, aku nggak bisa, aku nggak punya kekuatan itu, aku belum siap." Kayak ada sesuatu di dalam diri kamu yang berpikir bahwa kamu nggak bisa, kamu nggak siap, kamu nggak mampu. Ini yang menjadi tantangan kamu ya, gitu. Kenapa kamu nggak siap? Apakah beneran nggak siap? Atau ada rasa takut? Apakah kamu berpikir, "Aku nggak mampu nih." Apakah memang benar seperti itu atau itu sebuah alasan gitu, yang kamu buat supaya kamu nggak melakukan hal-hal tertentu? Ini sebuah pertanyaan ya untuk kamu renungkan gitu ya. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan hubungan romantis kamu, baik yang sekarang, baik yang udah berlalu. Karena highlight-nya di sini ada lover, ada relationship. Atau juga sesuatu yang kamu perlu lihat gitu dengan hubungan-hubungan lain ya, pertemanan, pekerjaan, persaudaraan, apapun itu. Yang perlu kamu perhatikan, dengarkan intuisi kamu, perhatikan mimpi kamu ya. Mimpi kamu itu adalah sesuatu di alam bawah sadar kamu yang nggak bisa keluar ketika kamu sadar. Jadi dia berbicara dengan simbol-simbol, dengan cerita-cerita yang mungkin menurut kamu abstrak gitu di dalam mimpi kamu, tapi ketika ada sesuatu tema yang belum beres gitu di dunia realita kamu dan kamu repress itu ke alam bawah sadar, dia seringkali akan muncul di dalam mimpi kamu gitu ya, terutama jika ada tema berulang gitu. Ini sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Oke. Mungkin ya, aku mendapatkan pesan ini gini, mungkin kamu yang sudah punya hubungan, kamu perlu bercerita kepada orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu. Karena Queen of Cups ini juga berbicara tentang misalnya psikolog, psikiater, konselor gitu ya. Mungkin kamu perlu berbicara kepada orang-orang ini gitu, untuk mendapatkan perspektif lain atau membantu kamu dalam hubungan kamu. Tapi terserah gitu ya, kan kamu yang punya kehendak bebas, kamu yang paling tahu hidup kamu. Nine of Pentacles, keberlimpahan itu adalah gini, Nine of Pentacles itu keberlimpahan yang kamu capai dengan semua proses yang kamu lewatin selama ini. Yang pertama ya, ini berbicara tentang keberlimpahan, tentang abundant, tentang strong dan independen gitu. Kamu kuat, kamu independen, kamu bisa berdikari ya. Ini Nine of Pentacles, bisa juga sebagian dari kamu memang lagi fokus gitu, membangun diri kamu, fokus membahagiakan diri kamu terlebih dahulu. Dan ketika kamu fokus sama diri kamu, ya, kamu kayak memancarkan energi di mana itu bersambut sama orang juga yang sudah belajar untuk fokus belajar sama dirinya, fokus membahagiakan dirinya, fokus untuk bertransformasi dengan dirinya. Seperti itu. Jadi kayak energi kamu yang sudah bertransformasi mengundang energi orang yang juga sudah bertransformasi. Oke, kita bahas lebih lanjut. Membuat pilihan, dengarkan inspirasi atau bertahan di zona nyaman. Awal yang baru, komunikasi yang signifikan, sebuah ide diaplikasikan atau enggak, inspirasi diaplikasikan apa enggak. Nih, fokus mengembangkan diri kamu, fokus mengembangkan karya kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, dan keberlimpahan itu adalah sebuah konfirmasi buat kamu ya. Nih, membuat pilihan karena kadang bertahan di zona nyaman itu lebih mudah dan lebih familiar dan juga kita udah tahu nih kita akan menghadapi apa. Tapi ketika kita bertahan di zona nyaman itu tidak ada lagi pertumbuhan di situ. Oke, ada sesuatu yang berat. Sosok laki-laki signifikan, pengorbanan, ya, pengorbanan kamu untuk mimpi kamu, keberlimpahan kamu, goals-goals jangka panjang kamu itu, atau kamu mungkin perlu mengorbankan hal-hal tertentu di waktu sekarang untuk sesuatu yang jangka panjang. Misalnya gini, pakai contoh atlet. Atlet itu untuk dia punya skill yang luar biasa, untuk dia memenangkan sebuah pertandingan, dia perlu berlatih berjam-jam, mungkin dia nggak ketemu orang-orang tertentu, ya dalam jangka waktu tertentu. Itu contoh pengorbanan untuk sesuatu yang jangka panjang gitu ya. Ini merepresentasikan awal yang baru, transformasi. Anak bisa jadi signifikan di hidup kamu ya. Mungkin akan ada kelahiran anggota baru di keluarga kamu, di keluarga besar kamu. Nih,
dikonfirmasi dengan kartu ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.